sekali lagi ya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Angkat tanganmu tinggi, tutup matanya sambil sembah Tuhan Yesus. Denganmu, tinggal sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu, tutup matanya, rasakan hadirat Tuhan Yesus menyembah kamu. Rasakan hadiratnya sekali lagi, katakan lebih sungguh. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Yesus, kami percaya urapanmu ada di tempat ini. Kami sungguh minta pertolongan Tuhan. Kami sungguh minta jamahanmu. Kami sungguh minta pertolongan Tuhan, supaya hati pikiran kami hanya tertuju padamu. Kami percaya Engkau di tempat ini. Jamah kami satu-satu, jamah hambamu ini, jamah semua anak-anakmu, supaya setiap perkataan Tuhan yang ditabur tertanam di dalam hati kami tak menjadi sia-sia. Oh Yesus, kami percaya pertolongan-Mu sempurna. Kami hanya berharap dan minta tolong Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Elis, buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu setiap mau mendengarkan firman-Mu, setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang percaya. Yes. Tuhan memberikan kepada kami hikmat sehingga kami dapat mengerti setiap dari berkatanya. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Semuanya boleh duduk. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. 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 Sekali lagi saya mau panggil Shalom. Apa kabarnya? Oh. Oke, apa kabarnya semuanya? Oke, suaranya sudah mantap, gerakannya sudah bagus, tetapi mukanya masih belum. Oke, tunjukkan semua, bangkit berdiri, katakan dengan dahsyat, luar biasa, yes, 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 dengan muka yang penuh apa? Sukacita pastinya. Kasih senyum kanan dan kirinya yang paling cantik dan yang paling ganteng. Heheha. Oke, senyuman yang terbaik dari kamu. Ini senyuman terbaik? Senyuman terbaik, sudah terbaik ini? Oke, sekali lagi, apa kabar semuanya? Oke, luar biasa. Tuhan Yesus berkati kamu semuanya. Tepuk tangan. Mari duduk semuanya. Kita belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar, tidak terasa 4 pelajaran sudah kita pelajari. Dan pelajaran yang terakhir kemarin bicara tentang, masih ingat? Saya bicarakan tentang apa? Oh, katanya gampang banget itu, cuman sederhana. Dalam bahasa Indonesia is obedience. Dalam bahasa Inggris obedience. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya obedience. Bahasa Indonesianya ketaatan. Taat itu ada 3 hal yang perlu kita taati. Taat dalam hal apa saja? Pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Oke, sekarang kita mau belajar pelajaran yang kelima dari buku berjudul Hidup Berkelimpahan. Makin saya belajar buku ini, makin luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Apakah semua anak-anak sudah merasa diberkati dengan apa yang sudah diajarkan Bung Jane, diajarkan Guru Nuki, atau diajarkan bahkan oleh guru-guru yang lain? Merasa diberkati atau tidak? Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, buku Hidup Berkelimpahan ini mengajarkan saya banyak hal yang luar biasa tentang mengenal Kristus dan hidup penuh sukacita di dalam Injil. Ya, berikutnya saya mau mengajak kita. Nah, pertanyaannya, yuk tolong sama-sama dibaca. Ini yang lalu sudah pernah kita belajar, jadi apa? Jadi apa? Sekali lagi, jadi apa? Oke, saya mau tanya kelas TK. Samuel, halo, how are you? Oke, Samuel. Karena Samuel lihat saya. Nah, Samuel bisa kan dengar saya? Samuel bisa dengar saya? Oke, ayo anak TK, cepet-cepetan ya. Anak TK keren banget loh. Kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, kamu jadi anak siapa? Ayo, David, anak siapa? Oh, Yabes ketuanya, Yabes. Yabes, anak siapa Yabes? Oh, siapa ya? Ayo, Rafael, anak siapa? Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, anak siapa? Anak Tuhan, anak Allah, keren banget, tepuk tangan. Ya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, berarti kita anak Allah atau anak Tuhan Yesus ya. Yang kedua, sama-sama dibaca. Ayo, keluarganya siapa? Puji Tuhan. Jadi kita semua ini yang ada di tempat ini dan semua orang percaya Tuhan Yesus di seluruh dunia adalah keluarga Allah. Keren atau keren banget? Tepuk tangan. Oke, Samuel, sekali lagi saya tanya, jadi Samuel ini berarti keluarga siapa? Ayo. Sepertinya mereka menyimak dengan begitu serius dan sungguh-sungguh. Ayo sikap yang baik, duduk yang manis. Anak TK juga ikut. Duduk yang manis caranya gimana? Tangan di atas, duduk yang tegak. Itu pelajaran lagu anak TK itu. Oke, tangan. Kayak David tuh keren banget. Tepuk tangan. Salom juga keren banget. Samuel. Salom masih kurang. Cantik. Apa kabar? Untuk biar makin cantik tangannya di atas. Tepuk tangan. Baik, sekali lagi tuh, pindah. Berikutnya, yuk sama-sama dibaca. Siapakah Bapa kamu dalam keluarga ini? Siapa? Allah Bapa di sorga. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi. Jadi walaupun saya punya ayah yang jahat di dunia, punya ibu yang jahat di dunia, bahkan saya tidak punya ayah dan ibu sekalipun, tapi saya bangga, saya percaya Tuhan Yesus, saya punya juru selamat, jadi saya punya keluarga. Keluarga besar saya adalah keluarga Allah. Saya adalah anak Allah. Amin. Amin. Mari kita lihat lagi. Yuk, ini benar ya semuanya. Kita punya Bapa yang luar biasa. Ucapkan sama-sama. Kita punya Bapa yang diakui oleh seluruh zaman, seluruh abad, oleh seluruh dunia. Tapi belum tentu semua orang mau percaya. Banyak orang percaya uang, banyak orang percaya orang yang hebat, banyak orang mungkin percaya dewa-dewa, tetapi kita bangga, kita punya Allah yang hidup, Bapa yang tinggal di surga. Amin. Luar biasa. Yuk, lihat. Saya mau mulai dari Desi, tolong bacakan. Kelihatan ya? Bila dia berkata seorang yang jahat, maka seorang ayah
Yuk, yang mana Desi? Nih, gambar A. Ya, gambar A. Ceritanya siapa ya? Ceritanya Samuel datang. Gitu ya. Pak, saya boleh nggak minta roti? Dijawab sama bapaknya, oh oke, saya akan lempar kamu batu. Benar atau salah? Ayah yang baik atau yang jahat? Jahat. Oke, ini ada seorang anak. Siapa yang namanya? David aja deh. David ya. Ayah, saya mau makan ikan. Oh oke, itu di kebun banyak ular. Sana ambil, gitu. Tidak, bukan ayah yang baik ya. Oke, nah ini ceritanya siapa ya? Yabes aja deh, Yabes. Ayah. Oh Yabes begitu ya suaranya. Saya sungguh lapar. Oh udah, ini roti dan ikan untukmu. Mana ayah yang baik? C. Orang dunia tahu bahwa kalau dia punya anak, dia pasti akan kasih yang paling baik, apa yang paling jelek? Yang paling baik. Dia akan kasih makan batu atau ular atau roti? Roti. Ayat firman Tuhannya ada ya. Sekarang perhatikan berikutnya. Lanjut. Yohanes, baca. Tidak contohnya diberikan oleh Yesus ketika dia mengajar tentang kasih dan tata kita. Bagaimanakah yang mendekati karakter Bapak surgawi kita? Yang mana? C. Yang C. Semua percaya setuju? Semua setuju? David setuju? Nih saya mau tanya sama Rafael. Rafael keren banget nih. Rafael suka ayah yang baik, yang suka kasih hadiah, atau Rafael suka ayah yang suka kasih apa? Omelan, suka marah-marah. Yang mana yang kamu pilih? Ayah yang suka kasih hadiah atau yang suka kasih marah-marah bahkan pukul kamu? Yang mana? Kasih hadiah. Semua sepakat kita suka dikasih hadiah? Suka? Guru Nuki juga suka. Sampai sekarang pun juga suka. Gak mungkin saya sukanya yang dipukulin gitu ya. Nah sama halnya dengan Bapak kita di sorga. Bapak kita bahkan lebih hebat dari ayah terbaik kita. Amin? Amin? Baik, yuk lanjut. Ada satu perkataan Tuhan, dibuka Alkitabnya baik-baik. Dan kalau bisa digaris bawahi, supaya ini menjadi perkataan yang tertanam di dalam hatimu sepanjang hidup. Buka Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11. Anak TK dengar baik-baik ya. Oh, Salom cantik apa enggak? Itu kurang cantik kalau gitu. Ini cantik banget nih. Oke, sudah ketemu semuanya. Matius pasal 7 ayat 11. Katakan amin jika sudah ketemu. Amin. Mari kita baca sama-sama. 3, 2. Luar biasa. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Jika kamu yang jahat, siapa? 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 Ya, saya. Siapa yang jahat? Saya. Karena saya manusia kadang suka lawan, dan kita semua orang berdosa. Kita jahat, tapi yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada semua orang di dunia ini. Saya yakin, bahkan binatang sekalipun, walaupun saya dengar ada binatang tertentu bisa makan anaknya sendiri, tetapi kita bisa belajar bahwa sebagian besar makhluk hidup di dunia ini tahu kalau dia punya anak pasti dikasih apa dibenci? Diberi makan atau dibiarkan? Diberi makan. Sudah sering lihat kucing kan? Nah, perhatikan kalau kucing punya anak, ya.
Sudah pernah lihat kucing punya anak? Sudah pernah lihat kucing bawa anaknya? Luar biasa ya. Itu apalagi saya manusia, apalagi dia adalah Allah Bapa di surga. Jadi tadi siapa yang sampai sini? Oh ya, Seva, tolong dibaca. Sesuai dengan perkataan Yesus, apa kalau saudara itu mengasihi atau kurang mengasihi dibandingkan dengan Bapa di dunia? Jawabannya ini cuma dua pilihan, lebih mengasihi atau kurang mengasihi. Lebih mengasihi. Puji Tuhan, tepuk tangan. Lebih mengasihi. Amin Samuel. Amin. Oke ya, lanjut. Lebih mengasihi. Mari, tolong dibacakan, Mose. Karena kita tahu bahwa Bapa surgawi mengasihi dan memuliakan kita, makanya kita tidak perlu khawatir. Yesus berkata. Yuk, dibuka dulu Matius pasal 6 ayat 31. Ini juga ayat yang sangat terkenal sekali dan pasti sangat menolong kita. Matius pasal 6 ayat 31. Sudah ketemu semuanya? Amin. Yuk, mari sama-sama dibaca 3, 2. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, kalian pernah khawatir nggak tentang 3 hal ini? Makan, minum, atau pakai? Ada yang pernah khawatir? Puji Tuhan ya. Kayaknya saya yakin anak-anak Boas semuanya tidak pernah khawatir tentang hal ini. Amin. Semua ini pertolongan siapa? Tuhan Yesus. Tapi saya mau kasih cerita nih. Ada begitu banyak anak di luar sana dan ada begitu banyak keluarga pusing karena memikirkan makanan, memikirkan minuman, memikirkan apalagi zaman sekarang. Cari uang susah, cari makan aja susah. Udah punya uang tapi belum tentu ada makanannya. Seperti misalnya, oh saya jadi ingat Wong Yanin cerita. Wong Yanin saya yakin dan percaya diberkati Tuhan punya uang, tapi cari minyak goreng saja kemarin susah. Dan banyak keluarga juga susah. Atau kalau ada minyak goreng mahal sekali. Jadi orang jadi pusing, orang jadi khawatir. Oke? Saya mau tanya, ada nggak yang khawatir dalam hal lain? Belum ada? Puji Tuhan. Kalian berarti diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Suatu saat kalian belajar tentang hidup di tengah kekhawatiran, ya. Nah, yuk lanjutkan. Siapa tadi? Mose, masih. Dalam ayat ini Yesus menyebutkan 3 hal yang seharusnya kita tidak khawatir apa yang kita makan, Good. apa yang kita makan. Good, tepuk tangan. Ya, kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal ini. Loh, kenapa kita nggak perlu khawatir sih? Ya, yuk lanjutkan. Elis. Mungkin kamu berpikir akan sangat sulit untuk tidak khawatir akan apapun yang kita rasakan apa. Yuk, buka Matius pasal 31. Pasal 6 ayat 31 dan 32 secara lengkap. Ini saya cuma potong ayatnya. Mari kita baca secara lengkap Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 dan di highlight. Maka kamu akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa ajaib. Yuk, sama-sama sudah ketemu semuanya? Dibaca sama-sama 3, 2. Amin. Ya, ayat ini akan jadi ayat hafalan kita hari ini ya. Sekali lagi mari dibaca 3, 2. Mari dibaca sama-sama 3, 2.
Amin. Yo, lanjutkan Elis. Jika Allah adalah Bapa surgawi kita, mengapa kita tidak perlu khawatir atas segala sesuatu? Karena Dia memberikan semuanya kepada kita. Ayo, karena Dia tahu dan atas semua kebutuhan kita. Tepuk tangan untuk Allah Bapa kita yang ada di surga. Nih saya sedikit kesaksian saja ya. Jadi 2 bulan ini saya itu bermasalah. Bermasalah apa? Bermasalah uang, bermasalah kesehatan. Tahu sendiri ya. Gara-gara kesehatan, masalahnya sampai numpuk ke macam-macam. Tapi luar biasa loh Tuhan siapkan. Bahkan kemarin mama saya itu kena masalah lagi. Gara-gara tidak ke rumah sakit, jadi mama saya itu ada asuransi yang harus diambil setiap bulan. Asuransi tahu? Seperti tabungan yang dipakai untuk hari tua, dan itu setiap bulan diambil, setiap bulan diambil, setiap bulan harus diambil. Nah jadi karena kemarin tidak datang, uangnya tiba-tiba ditutup. Dipikir mama saya sudah meninggal. Dan puji Tuhan, sebenarnya bulan ini saya betul-betul tidak punya uang. Tapi rencana Tuhan itu luar biasa ajaib. Jadi sebelum kejadian ini, sebelum masuk kejadian ini, ya, saya itu 1 dapat kiriman uang, 2 kartu saya, jadi ada kartu yang isinya uang, itu sempat tidak aktif dan mulai akhir bulan kemarin itu aktif. Jadi saya bisa pakai sementara uang dari situ. Nah, intinya seperti itulah. Itu ceritanya panjang sekali. Kalau nggak karena rencana Tuhan, apa nggak kelaparan kami? Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Allah Bapa kita yang di surga. Dia lebih tahu bahkan dari segala masalah yang kita Loh, sekarang coba kamu jadi anak Boas. Coba tanya guru Uti, coba tanya guru Jod, coba tanya guru Nani, coba tanya guru-guru yang sudah berkeluarga, atau coba tanya juga bapak dan ibu. Seberapa sulit sih mereka hidup sekarang? Oh, nggak usah jauh-jauh. Coba tanya Mugyani. Bayar listrik, bayar apa? Ini semua naik loh tahun ini. Nah, kalian memang terutama yang belakang, aduh, buru-buru mikir ya. Tapi suatu saat yang remaja sudah mengerti ya. Nah, remaja ini mulai mikirin. Oh iya ya, susah ya, susah ya, susah ya. Tapi kalau ada pertolongan Tuhan, semuanya dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhanmu. Tepuk tangan untuk Allah kita yang Maha Tahu. Yo, mari kita hafalkan sekali lagi Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Ayo, buka dulu Alkitabnya. Matius pasal 6 ayat 31 dan 32, sama-sama diucapkan 32. Khawatir akan apa yang semua itu Oke, coba kita hafal sedikit pelan-pelan, nggak apa-apa. Alkitabnya masih posisi seperti ini, tapi lihatnya ke depan. Yuk, 3, 2, boleh melirik-melirik sebentar. Ini cukup panjang ya. 3, 2. Setelah itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan? Semua itu bahwa kamu, ya betul, bahwa kamu Matius. Nih ada satu kalimat yang saya ingin garis bawah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak. Kenapa banyak orang sibuk sekali mencari uang sampai dia tidak pikirkan kesehatan? Kenapa banyak orang sekarang cari cara, banyak cara sampai mencuri, melakukan menipu, melakukan yang jahat hanya demi uang? Tapi itu dicari oleh mereka yang belum mengenal Allah. Sedangkan saya dan kamu adalah semua anak-anak. Berarti kita cuma mikirin itu. Kita cuma mikirin uang. Kita cuma mikirin pakaian.
Tidak. Kita fokus sama Tuhan, kita kerjakan dengan setia, maka berkat Tuhan kita terima. Amin. Amin. Loh, terbukti kok anak-anak bos pernah mikir lapar. Saya pernah cerita sama anak SMP betapa beratnya menjadi anak yayasan. Saya pernah bekerja di yayasan lebih dari 10 tahun sebagai volunteer. Volunteer tahu ya? Apa ya bahasa Indonesia? Sukarelawan. Seminggu sekali saya datang ke satu tempat di Jakarta. Betapa susahnya mereka punya uang. Betapa susahnya mereka makan sehingga mereka biasanya akan pergi ke jalan-jalan untuk minta. Anak buah pernah ada disuruh pergi ke jalan-jalan untuk minta-minta. Puji Tuhan. Ini luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oh, di yayasan biasa itu. Di Indonesia, di luar negeri setahu saya biasa. Tapi kita tidak. Kenapa? Karena kita percaya yayasan ini didirikan dengan prinsip ikut cara Tuhan Yesus. Kita pergi ke jalan untuk memberitakan Injil, iya. Tapi kita bukan pergi ke jalan untuk cari uang. Amin. Amin. Mari lanjutkan ya. Anak besar sudah mengerti perkataan saya ya. Yang belakang mengerti perkataan saya? Halo Samuel. Jadi Samuel anak Tuhan. Ayo dijawab dulu, dari tadi belum dijawab tuh. Samuel anak siapa? Tuhan Yesus atau anak setan? Atau Tuhan Yesus atau anak manusia biasa? David. David anak siapa? Anak Tuhan Yesus atau anak manusia biasa? Tuhan Yesus, good. Kalau Salom anak siapa? Oh, Salom. Halo. Hai. Oh, tidak. Salom. Hai. Wah, dia menikmati bersama Allah Bapa di surga. Oke, lanjut ya. Mari kita lanjutkan. Masih semangat? Sekali lagi 1 2 3. Haleluya. Oke, mari dibaca. Siapa ya ini? Tadi siapa? Oke, ayo ya. Jika seorang anak anak dalam situasi dia tidak tahu apakah dia akan dapat makanan dan pakaian yang cukup atau tidak, apakah yang harus dia lakukan? Ya, dipilih A, B, C. Percayalah bahwa Bapa Surgawi akan menyediakan segalanya. Amin. Amin. Percaya ya semuanya ya. Oke, lanjut. Terus, kalian. Tentu saja seperti yang kita lihat dalam pelajaran terakhir, kita pun harus memainkan peranan kita. Yesus juga berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Oke, dibuka dulu Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang sangat sering kita dengar dan kita baca. Yuk, Matius pasal 6 ayat 33. Mari kita sama-sama baca. Sudah ketemu semuanya? Ini masih di situ-situ aja ya, ayatnya cuma geser-geser saja. Yuk, sama-sama kita baca 3, 2. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, perhatikan baik-baik. Coba apa bedanya orang dunia sama kita anak-anak Allah? Kalau anak Allah, kita cari siapa dulu? Cari siapa dulu? Tuhan. Berarti ikut cara Tuhan. Berarti kalau kita mau cari uang, boleh nyuri? Boleh bohong? Boleh apa misalnya melakukan yang jahat? Karena kita ikut cara Tuhan dulu. Ya, kita fokusnya sama Tuhan dulu. Tapi coba perhatikan anak duniawi, anak-anak yang belum percaya Allah, anak-anak yang hidup hanya untuk uang. Apa yang mereka lakukan? Kalau dia butuh uang, butuh makan, butuh minum, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ini harus tahu bedanya dulu. Apa yang mereka akan lakukan? Kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, apa yang mereka akan lakukan? Mereka nggak pikir, pokoknya ada barang mereka ambil. Mereka nggak peduli, aku mau bohong, mau jujur, terserah, aku nggak merasa bersalah. Iya atau tidak? Beberapa kali saya itu ditipu, dan saya yakin ini bukan cuma saya dan mungkin banyak orang. Ditipu oleh orang yang ngakunya Kristen dan dari gereja. 3 kali loh kami ditipu. Ditipunya pakai cara apa? Jualan. Alasannya
bakti sosial untuk keperluan acara gereja. 1 tahun kemudian kami cek, ternyata tidak ada acara itu. Keren banget kan? Nggak tahu itu betulan orang Kristen atau orang pura-pura jadi Kristen. Tapi kejadian seperti ini menurut kamu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Boleh dicontoh atau tidak? Tidak boleh dicontoh. Ini bukan cara Tuhan Yesus. Oke, seperti halnya di dalam Oh ya. Yuk, tolong dibaca tadi lanjutannya di mana ya? Oh ini. Nih ya. Tadi siapa? Kaleb ya? Kaleb, lanjutkan. Bapa kita di surga telah berjanji untuk memenuhi janjinya dan mengerjakan segala yang kita butuhkan. Tetapi kita untuk bagian kita sebagai anak yang taat harus mengutamakan di atas segala sesuatu yaitu kerajaannya. Ya, artinya apa kerajaannya tadi? Melakukan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Walaupun saya butuh makan, coba sekarang saya mau tanya manusia di muka bumi ini ada yang nggak butuh makan? Ada yang nggak butuh minum? Rafael, kalau kamu nggak dikasih makan mau? Pasti nggak mau ya. Pingin makan ya kalau lapar ya. Aus pingin? Terus nggak punya duit, nggak bisa beli baju, terus kamu telanjang gitu? Waduh, malu-maluin ya. Pasti pingin punya pakaian. Tapi kalau misalnya kita pergi ke Rita Mall, wah ada pakaian bagus gitu, tapi nggak punya duit, ambil aja, gitu caranya? Tentu tidak. Wah, lewat mana? KFC atau apa itu namanya? Kalian suka makan apa saja? Korean Garden, nggak bisa kalau Korean Garden nyolong, enak aja nyolong di situ. Ya di Rita Mall lagi ya. Wah, ke Rita Mall, terus ada jajan, nggak punya duit, ambil gitu, terus nggak bayar, wah dipanggil satpam kamu, masuk penjara nanti. Mengerti maksud saya? Kalau kamu ikut cara Tuhan Yesus, kamu pasti pikir dan punya hidup yang benar. Amin. Berusaha dengan keras bekerja cari uang dengan cara yang benar atau yang salah? Yang benar. Ya. Ini sederhananya ya, sederhana. Yo lanjut nomor 10 Joshua. Keuntungan terbesar seorang anak Allah adalah percaya apa yang Yesus katakan. Yesus berkata bahwa Bapa Surgawi kita tahu bahwa kamu memiliki semuanya. Hampir mendekati memerlukan atau membutuhkan, sama ya. Jadi keuntungan terbesar kita bahwa kita punya Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus tahu betul apa yang kita perlukan. Itu seperti tadi saya tadi kesaksian ya. Tuhan sudah persiapkan sebelum masalahnya terjadi. Itu keren banget ya. Nanti kamu dalam perjalanan hidup kamu mungkin akan mengalami pengalaman lebih keren daripada saya. Saya sering mengalami dan saya yakin Bang Janim, Guru Jo, Guru Uti, Guru Nani, orang-orang dewasa Kristen punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Yesus. Dan anak-anak Boas suatu saat juga akan memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Yesus. Amin. Pengalaman yang luar biasa yang kita sampai heran loh. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Kamu percaya semuanya? Percaya semuanya? Percaya semuanya? Kamu lihat saja Yayasan Boas, kamu lihat saja Wong Jadim, kamu lihat saja semua yang melayani di sini. Ini semua keren banget. Tanpa pertolongan Tuhan, gak ada pemain musik. Elis punya ide yang luar biasa. Ini cara Tuhan, amin. Tuhan kasih otak, otaknya dipakai, otaknya jadi kreatif. Luar biasa. Setiap kali saya datang ke sini, ya sejak dengan cara yang baru, saya lihat keren banget. Tim Maranatha lebih punya semangat dan spirit yang luar biasa. Tinggal sedikit lagi dicas. Amin. 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 Amin ya bes. Oh, amin, puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, sekali lagi. Berikutnya. Siapa Daniel? Ya, lanjut. Kita mengajarkan sesuatu yang lebih tentang Bapa Surgawi kita. Bapa Surgawi kita, buka Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5.
Ini kalimatnya salah. Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih jelas tentang Bapa surgawi kita. Ya, dibuka sama-sama sudah Ibrani pasal 13 ayat 5 sekali lagi di highlight, digarisbawahi, kemudian diingat baik-baik setidaknya tertanam di dalam hati dan pikiranmu. Yo, sama-sama kita baca 3, 2. Sekali lagi dibaca sama-sama, bacanya sesuai Alkitab. 3, 2. Saya mau bicara, dunia zaman sekarang adalah dunia yang berpikir cuman pada uang. Tetapi anak-anak Allah berpikir hanya kepada siapa? Nih, kamu mungkin belum merasakan kayak zaman sekarang saya mengalami ya. Jadi saya lihat anak-anak muda, bahkan umurnya kayak kamu semuanya, itu sekarang sudah berpikir tentang uang. Cari uang sebanyak-banyaknya pakai YouTube. Cari uang sebanyak-banyaknya pakai apalagi tuh? Facebook, Instagram, dan pakai macam-macam itu. Dulu orang pakai Facebook pertama kali dipakai, YouTube pertama kali dipakai, Instagram pertama kali dipakai, orang cuma pikirnya apa? Kepingin menyimpan foto atau video. Titik. Sekarang orang pakai YouTube, Facebook, Instagram, dan segala macam itu kepingin ngapain? Cari benar atau salah? Mungkin tidak salah, tetapi menjadi sangat salah kalau hanya fokus cari. Loh sekarang, kalau zaman sekarang, karena kamu semua, terutama yang depan ini sudah tahu teknologi, ya atau tidak? Dan sebentar lagi kamu akan tahu tuh fungsinya teknologi. Oh, buat cari uang ternyata kalau pakai ini, bisa dapat uang ratusan juta. Akhirnya cuma pikir ke situ, sekolah nggak jadi. Dan ini banyak terjadi di luar sana. Sekolahnya nggak beres, hanya fokus YouTubean, hanya fokus ngapain itu? Instagraman, hanya fokus TikTokan. Tahu TikTok? Saya yakin ini yang depan sudah tahu semuanya ini. Yang sana agak bingung. Songbun lagi bingung tuh, dia lagi mikir TikTok yang kayak apa gitu. Yang kamu kalau joget-joget gitu di video gitu. Nah, itu zaman sekarang. Bahkan sampai yang saya mengerikan adalah berani telanjang di depan video hanya demi supaya orang mau ngapain ayo? Lihat. Mau lihat supaya nanti kalau banyak yang lihat banyak duitnya. Benar atau salah? Kenapa saya perlu bicara seperti ini? Karena kalian yang remaja akan sangat dekat dengan teknologi. Dan teknologi ini bisa dipakai dua. Untuk memuliakan Tuhan Yesus, beritakan Injilnya, tapi juga bisa pakai untuk melakukan yang jelek. Tapi kita percaya kalau kita tidak menjadi hamba uang, kita merasa sudah cukup. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kita nggak perlu aneh-aneh, tapi kita lakukan yang benar di mata Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi 1, 2, 3. Haleluya. Oke, good. Yuk, dilanjutkan. Siapa tadi Daniel masih ya? Orang tua di dunia kadang kala meninggalkan anak-anaknya, tentu saja Bapa surgawi kita tidak demikian. Jadi memberikan kita alasan kedua, maka kita tidak perlu khawatir apakah resiko, karena Bapa di surga menjadi tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nih, perlu kamu tahu ya bahwa di dunia ini macam-macam orang tua. Ada orang tua yang baik, yang sangat sayang sama anak-anaknya, bahkan sampai berikan apa saja, bahkan kalau sekalipun anaknya nakal, sampai dia kurang ajar sama orang. Itu benar atau salah? Salah. Tetap salah. Orang tua ini tidak mendidik yang benar. Tapi juga ada orang tua yang begitu jahat. Nenek saya jahat. Orang tuanya mama saya. Mama saya sudah dibuang dari keluarga dari usia 9 tahun. Sejak papanya meninggal. Jadi kakek saya meninggal. Jadi sampai mama saya sudah tua,
Kami tidak pernah mengenal nenek kami. Baik atau jahat itu? Ada orang tua, saya sering dengar juga, sampai berani bunuh anak di dalam perutnya. Baik atau jahat? Tapi kita percaya, walaupun ada orang di dunia ini sejahat itu, tapi kita punya Bapa di surga yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Bapak kita yang di surga yang dengan luar biasa penuh kasih, rela terus teman kami. Jadi sekalipun saya tak punya ayah dan ibu, sekalipun mungkin saya tak punya kakek dan nenek, sekalipun saya tidak punya keluarga di dunia, tetapi kita punya Allah Bapa di surga, dan kita punya keluarga Allah yang begitu besar, luar biasa. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Mari tolong dilanjutkan. Sebentar lagi saya sepertinya harus berhenti ya. Suaranya sudah mulai habis. Ayo, Isa. Karena apa kira-kira? Karena dibaca dengan keras. Yang kedua, amin. Semua percaya bahwa Bapa kita di surga tahu segala yang kita perlukan. Amin. Kamu sudah lihat buktinya. Kalau kamu masih kurang tahu, kamu sudah lihat buktinya. Boas tidak pernah kekurangan makan, iya atau tidak? Boas tidak pernah kekurangan minum, iya atau tidak? Semua makanan dan minuman yang kamu terima di sini pun makanan yang sehat atau yang istilahnya apa ya? Yang biasa-biasa saja atau yang luar biasa? Yang luar biasa. Seperti di rumah. Saya jadi pakai kalimat itu ya. Kok jadi selalu bicara makanan seperti di rumah, dimanapun. Ingat ya, saya pernah tinggal di asrama. Guru Nani juga mungkin pernah tinggal di asrama. Guru Citra tinggal di asrama. Makanan di asrama kamu perlu tahu ya. Guru Nani bisa cerita sendiri itu. Saya tinggal di asrama. Pagi, siang, sore, malam itu makanannya ya gitu-gitu aja. Mau tahu makanannya tanya aja sama yang pernah tinggal di asrama. Mengerti? Tapi di Boas, ya saya dengar kemarin di foto, makan pizza, wih keren banget tuh, gambarnya bagus banget lagi. Terus anak perempuan pergi, saya lihat tuh. Terus apa ya, Yunike kalau nggak salah, anak perempuan besar-besar ke Pitaya. Makan apa itu? Hah? Dan kalian bukan baru pertama kali kan? Bukan pertama kali kan? Sudah sering kan? Ya atau tidak? Anak laki-laki juga saya lihat itu ada foto, kayaknya mau nonton ya? Nonton ya di atas ya? Rita Mall ya? Itu kelihatannya garisnya begitu. Tapi anak asrama, saya semester 1 udah anak kuliahan, boro-boro ya gitu. Pagi, siang, sore, malam pokoknya ya itu aja makanannya. Dan ada beberapa sekolah, kalau saya kebetulan bersyukur, saya makanannya dimasakin, ada orang yang memasak. Tapi setahu saya ada beberapa sekolah di tempat yang lain, mereka masak sendiri. Adik kelas saya di satu sekolah, itu mereka ada tim untuk masak. Saya kurang tahu di tempat Guru Nani, mungkin ada tim masak atau ada yang masakin. Ada yang masakin. Ada yang kalau Guru Citra mungkin ada yang masak sendiri ya kayaknya ya. Jadi puji Tuhan nih, di Boas ini lagi nggak ada tukang masak, tapi kalian banyak bantu memasak. Ya atau tidak? Ini salah satu cara yang luar biasa dipakai Tuhan untuk melatih kamu belajar mandiri. Ya, supaya kamu lihat pekerjaan Tuhan. Berikutnya, tolong lanjut, Grace, kelihatan ya? Mana? A atau B atau C? C? Coba dibaca C. Dibaca aja.
Yang keras, yang keras. Berdoa untuknya. Oke, ya. Kenapa C? Ada yang tahu alasannya? C, A, B, C yang mana? Kenapa C? Nah? Kenapa Joshua? Ya, dia bergantung dan berharap kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tetapi dia bersyukur sekalipun dia masih sakit, dia terus minta pengharapan dari Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan kalau kalian tidak punya banyak masalah, tetapi kalau ada masalah kamu harus datang kepada Tuhan. Kalau nilai saya masih jelek, kalau saya masih ada masalah apa, misalnya pakaian atau apa, aduh guru Nugi cerewet banget ya masalah pakaian, pakai sendal aja ribetnya luar biasa. Dulu kayaknya gak seribet ini. Kemarin tuh Esra saya ngomong, Rudia, lu masa sendalnya separuh gitu ya. Saya selalu bilang sama kalian, bicara. Oh, aku udah bicara tapi gak dikasih. Berusaha keras. Gimana cara? Pikir. Jangan gini, misalnya guru Uti saya sering dengar kalau nggak salah guru Uti itu bicara tentang pensil ya. Pensil. Guru Jo saya lupa apa gitu. Pokoknya mungkin masing-masing guru punya karakter masing-masing. Alah, aduh, guru ribet banget. Tapi di sekolah lain kayak gitu apa enggak? Kalau misalnya, enggak saya tanya, kalau di sekolah lain kamu nggak punya buku, nggak punya pensil, apa ya kamu didiemin aja sama gurunya? Hah? Sepatunya bolong, didiemin aja sama gurunya. Saya tanya dulu yang tahu, yang pernah tahu di sekolah lain. Kalau misalnya gurunya lihat ada murid pakaiannya sobek, apa ya didiemin aja? Enggak kan? Ya kalau didiemin aja kurang ajar itu guru yang kebangetan itu, nggak punya perhatian. Oh biarin aja dia nggak telanjang juga biarin aja gitu. Kan enggak ya, pasti perhatian kan? Loh kenapa dek bajumu sobek? Ya, setiap orang punya cara masing-masing. Ada yang caranya model saya, ada yang caranya mungkin lebih good gitu ya. Ada yang terus datang ke sekolah pakai sendal jepit, sendalnya separuh putus lagi. Apa ya gurunya diam aja? Oh ya biarin aja gitu. Kan pasti ngomong kan, loh gimana ini? Kenapa sendalnya kayak gitu? Pasti ngomong kan. Nah tapi kan guru cuma bisa bicara. Ya ada guru yang mau kasih juga, ada yang kasih bantu juga. Apa yang kamu harus lakukan? Ini ada masalah, sandalku putus. Gimana caranya? Ada satu orang anak kreatif sekali. Sandalnya putus, kemudian dia pakai cara dia jahit sandal itu. Pokoknya dengan caranya. Saya pernah temuin itu. Keren banget. Mengerti maksud saya? Bukan sandalnya putus, terus ya udah biarin aja. Pensilnya mana kok udah kecil sekali. Biarin aja. Itu anak Allah? Enggak, anak Allah enggak punya ciri seperti itu. Anak Allah ciri-cirinya gini. Berusaha keras, tapi tetap minta pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Lanjut. Oh. Nomor 14. Siapa ini? Oke, satu terakhir. Ruth. Sekali lagi rasakan bahwa alasan mengapa kita sebagai anak Allah saudara dan khawatir akan terus Anak Bapak Surgawi tahu apa? tahu semua yang Dia lakukan Dan telah berjanji dan akan meninggalkan Dia. amin. Tepuk tangan. Dan terakhir saya harus berhenti di sini. Ulangi lagi ayat hafalan tadi, Matius pasal 6 ayat 33. Boleh lihat dulu, nyontek dulu. Sudah ketemu semuanya? Sekali lagi diingat sampai minggu depan ya, sampai berikutnya lah pokoknya minggu depan, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi, minggu depan lagi, sampai selama-lamanya kamu berpulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Ini ayat luar biasa keren. 3, 2, yuk sama-sama. Matius pasal. Ayo mari kita bangkit berdiri semuanya. Ditutup Alkitabnya. Besok lagi kita masih melanjutkan tema ini dengan judul yang berbeda.
Kita bersyukur, yuk kita tutup dalam doa. Setelah itu saya serahkan kepada Wong Yani. Mari kita tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur